Datanglah ke gereja kan bersekutu gitu. Kalau misalnya di YouTube kan kadang-kadang komen box aja ditutup. Kadang-kadang gue pernah satu kali gue bangun pagi nih. Ih, gue sesat gak ya? Selamat datang di Koko Kepo. Ibadah dan khotbah adalah hal yang paling dicari orang-orang ketika mereka datang ke gereja. Sebenarnya harusnya yang dicari bukannya Tuhan, bukan khotbah atau ibadah. Cafe Ministry kali. Tuhan kelihatan. Selamat menyaksikan Koko Kepo. Selamat datang di Koko Kepo. Mari selamat datang di Koko Kepo. Ya, kalau gue rolling, rambut gue tuh rusak gitu. Halo, Pendeta Yeri. Halo. 5 episode semua, halo. Shalom, shalom. Damai sejahtera bagi kita semua. Rambutnya agak berantakan kayak. Gue ada sisir. Nah, Pendeta Yeri, kita ngomongin tentang khotbah. Berapa kali khotbah sebulan? Sebulan lebih dari 20 kali lah. 20. Hari Minggu cuma 4. 16-nya di mana khotbahnya? Ada beberapa. Oh iya. Oke lah ya. Ngejar setoran lah, bro. Setoran apa sih namanya? Reguleran. Reguleran jemaat terberkati dengan berkat firman. Aduh, gue paham nih gini-gini lucu banget. Nah, gini. Ada nggak yang pernah ngatain khotbah Pendeta Yeri sesat? Banyak. Waduh. Kira-kira dia ngatain sesatnya pas Pendeta Yeri khotbahin apa? Misalnya gue ngomong gini ya. Ketika orang tuh lagi gila-gilaan saling serang supaya mana yang layak masuk surga atau enggak. Ini beberapa topik ya. Iya, bener. Yang punya surga ninggalin surga. Untuk menunjukkan bahwa kita ini lebih penting dari surga. Surga nggak ada artinya tanpa kita. Nah, itu gue pernah pikir karena toh di surga juga kita akan belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama gitu. Daripada lo gila surga, Tuhan kita tuh gila mengasihi sesama. Gitu. Nah, itu contoh satu. Terus yang kedua ya ini juga pasti akan diulang-ulang lagi. Oh iya. Mungkin ini akan yang kedua gue bilang gini, full timer melayani seadanya lah. Oke, seadanya lah. Kenapa? Kalau kita full timer melayani terus meninggal. Keluarga sedih seumur hidup. Iya. Betul. Gereja hire full timer baru. Nggak dibikin patung gitu ya, atau memorial. Enggak. Ya ada beberapa hal yang mungkin nggak populer lah. Iya. Tapi kalau dibilang sesat, gue jujur nih, gue juga kadang-kadang gue pernah satu kali gue bangun pagi nih. Ih, gue sesat gak ya? Gila, gue punya anak, punya istri loh. Masa gue ngesesatin anak istri gue? Gue itu pun pernah gitu. Aduh, gila segitunya ya. Segitunya. Oke, dan sebenarnya pertanyaan bukan itu tuh. kan tugas gue ngabisin durasi. Iya, nggak apa-apa. Gue thank you banget loh. Ini keren banget loh. Mungkin pertanyaan lo akan di-cut. Oh, bisa. Yang gue bahas tadi. Bisa jadi pertanyaan tadi lebih bagus gitu. Tadi jadi konten TikTok. Iya, jadi konten TikTok. Di-cut gitu. Gue setengah. Inilah 2 konten sesat kayak ini. Dua-duanya bikin kamu tercengang. Saksikan di Hello God. Iya, jadi sebenarnya kesulitan gini. Karena kan kita nggak paham tentang mana yang sesat, mana yang enggak. Iya. Kadang ada orang yang ke gereja yang tadi ya penuh dengan kekosongan gitu, pengen nyari isi. Kalau misalkan dia ketemu pendeta berkhotbah, nih ada pendeta A dan B. Ketika dia berkhotbah dengan satu firman yang sama, Yohanes 3 ayat 16. Tapi ternyata artinya beda. Gitu. Pendeta mana yang harus kita percaya? Itu. Kan pendeta sesat zaman sekarang banyak saudara-saudara. Contoh. Iya, itu. Gitu. Nggak bisa disebut. Kalau gue tuh pemahaman nggak harus sama, itu intinya sih. Pemahaman nggak harus sama. Nah, kalau kita datang dengan ketulusan, itu chordnya. Kalau kita datang dengan ketulusan, mau kita berhadapan dengan 3 orang yang menyampaikan hal yang berbeda, nanti ketulusan yang jaga kita. Jadi kita akan ketemu dengan orang yang mungkin kategorinya benar atau enggak, dan itu kan relatif gitu loh. Iya. Artinya saya harus menegur
karena saya berbicara dengan firman. Loh, yang sana juga bicara dengan firman. Oh iya, bener. Iya kan? Masalah baptisan, masalah tepuk tangan, masalah Persembahan. apa? Masalah persembahan, perspektif semua. Batal. Semua punya base-nya. Gitu dong. Nah, makanya kalau menurut gua gini, misalnya contoh nih kita berdua. Iya, kita berdua. Secara eksklusif, udah pegang masing-masing aja. Buat gua botak terbaik, buat lo jambul terbaik. Nah, kita jangan saling mempengaruhi Iya. gitu loh. Gue jangan berusaha bikin jambul, lu jangan berusaha botakin. Kayak bikin jambul lebih susah sih. Makanya. Makanya gue nggak mau. Nah, secara eksklusif, biarkanlah kita berdua memegang prinsip masing-masing. Masing-masing. Tapi secara inklusif, kita masih bisa konten bareng loh. Wih, Ngopi bareng, keren. tawa bareng. Makanya ketulusan akan jaga kita. Betul. Makanya kalau gue bilang bergaul dengan siapa aja. Hampir semua orang-orang yang gue belajar adalah orang-orang juga dikategorikan sesat gitu. Nah, bukan kontroversinya, maksud gue kalau kita tulus, hal apa aja kita bisa belajar kok. Jangankan dari yang satu server, yang beda server, sama yang nggak punya agama pun kita bisa belajar. Karena kita terus menjaga sirkulasi ketulusan kita, ketulusan yang jaga kita. Udah aman. Oke lah kalau gitu. Keren sih. Oke. Thank you Pendeta Yari. Waduh. Wah, terang-terang kata lampu, kirain orang Kristen. Bang Yeri, Siap. kan sekarang kita ada platform YouTube kan? Iya. Boleh nggak sih kalau misalnya kita ibadah di YouTube aja kan? Kita masih orang-orang masa pandemi gitu, jadi nggak usah datang. Kalau misalnya kan kadang-kadang kalau misalnya di gereja juga lebih ngantuk. Iya. Jadi kayak ibadah lewat platform YouTube aja boleh nggak? Boleh sih. Ya kan tujuannya begitu. Daripada nggak ibadah. Udah bagus di YouTube. Tapi bukannya katanya kalau misalkan ini datanglah ke gereja kan bersekutu gitu. Kalau misalnya di YouTube kan kadang-kadang komen box aja ditutup. Iya, kalau bersekutunya gimana kalau misalkan ini? Ya kalau kita bisa bersekutu dalam kehidupan sehari-hari, ya nggak salah juga kalau misalnya memungkinkan dan mau juga dan memungkinkan juga join dalam gereja lokal tertanam lalu berakar, itu akan ya bisa dibilang jauh lebih baik lah. Tapi andai kata hari ini kita baru bisa nyangkut di YouTube aja, sudah puji Tuhan. Ya, udah bagus masih ada nyangkut-nyangkutnya gitu. At least kan. Paling nggak kan ada ya firman-firman yang didengar lah. Gitu kan, meskipun dengarnya sambil denger yang lain juga. Ya kan? Gitu. Bisa. Kalau misalkan kayak gitu, kalau misalkan tiap minggu tapi ganti-ganti channel YouTube-nya, misal minggu ini gereja siapa, minggu depan gereja siapa gitu, itu gimana? Ya mendingan, maksudnya puji Tuhan lu masih mau denger. Dibanding denger yang satu doang tapi sambil dengerin Spotify gitu. Tapi Iya. Spotify gereja lain. Jadi dengerin di gua. Masih bagus lah kalau orang susah lo suruh orang denger firman, suruh ikut firman, denger firman di sosial media. Jadi kalau gua sih selama dia masih ada kepengen meskipun pindah-pindah, ya udahlah. Kalau kita mau benerin ya benerin nanti belakangan lah daripada nggak sama sekali gitu. Dan kan sekarang ya namanya juga platform sosial media ya. Orang kan sekarang ngelihat, waduh ini ada yang proper ada yang enggak gitu kan. Ada yang suaranya hilang enggak, ya kan? Ya kan, terus ada yang bagus banget gitu. Karena orang ya cuma wajib lapor aja dulu ke gereja kita sendiri, udah muncul Happy Sunday komennya, habis itu hilang. Kalau gue sih gitu sih, ya puji Tuhan lah masih mau denger firman udah bagus lah. Oke. Ya berarti boleh ya teman-teman ya kalau misalnya gitu, kalau misalnya pengen untuk nonton ibadah di YouTube aja. Tapi kalau misalnya tiba-tiba pas lagi nonton ada iklan muncul, jangan pinjam. Makasih Bang ya. Aing macan. Ghostbuster ya? Doain dong. Biar apa nih? Biar keluar setan. Masuk lagi. Ya gue pernah gitu soalnya. Orang kerasukan setan, wah gue udah pakai gaya Ghostbuster ya. Iya. Dia ngeliatin gue, dia bilang, masuk lagi.
Kenapa gue dipermainkan? Iya. Gitu. Waduh, kurang kuasa sih lu Kak, salah gereja kayaknya. Aduh. Ngomongin gereja lagi nih. Jadi mungkin pandangan kita terhadap gereja setan tuh kayak gitu. Di dalam gerejanya kerasukan dan lain-lain. Tapi gue pernah baca nih Kak Yeri. Justru di gereja setan itu pelayanan manusiawinya banyak banget. Pelayanan manusiawinya banyak banget. Nggak yang kayak dibilang orang ya gereja setan pasti seks bebas dan lain-lain. Justru gitu ya, kalau kita lihat di website gereja setan itu banyak banget pelayanannya. Ngasih orang makan gitu. Bahkan gereja saya seperti itu deh. Gitu. Nah Kak Yeri, menurut Kak Yeri gimana nih gitu sama gereja-gereja yang mungkin dianggap sesat, gereja setan atau gereja apa? Apakah perlu kita rangkul atau gimana gitu loh? Ini soal milih gereja juga. Kalau gue nih ya, kita itu berasal dari benih ilahi. Benih ilahi yang tidak bisa dirusak oleh apapun. Jadi dimanapun kita berada, maka benih itu akan cover kita. Nah, kita sudah ke distract dengan omongan Mongol sih soal gereja setan. Mongol tanggung jawab. Iya. Ya tentang gereja setan tuh seperti apa gitu. Tapi di kuburan hampir nggak ada sirik-sirikan, gontok-gontokan, serang-serangan gitu. Jadi definisi setannya itu ada yang versi ada bentuknya, Lucifer dan sebagainya. Ada yang mukanya baik, khotbah, tapi sikat orang. Tapi hamilin anak orang. Jadi ya kalau menurut gue, bangunlah sebuah kemampuan dan kekuatan yang dari diri sendiri, yang dari dengan Tuhan, sehingga dimanapun kita berada, kita bisa tetap tercover. Atau kita mendapatkan knowledge-nya bahwa wah kayaknya tempat ini kalau diterusin kayak bakal nggak seru nih. Ya udah cabut aja. Gitu. Jadi cabut dari gereja itu nggak apa-apa sebenarnya. Kalau menurut gue, Iya. kan dibilang diberkatilah waktu kamu masuk dan keluar. Gini, kamu akan rusak seperti benih tanaman yang pindah-pindah pot. Saya bukan benih tanaman, saya manusia. Saya punya kaki, saya punya perasaan, saya punya visi, saya punya mimpi. Begitu. Jadi kita sudah mendefinisikan negatif dulu sih. Gitu loh. Bahwa keluar itu pasti negatif. Iya kan? Sehingga ya langsung travel warning, dimusuhin orang-orang yang keluar, dianggap orang-orang yang berontak, orang-orang yang nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, akan hidup dalam kutuk dan nggak akan bahagia selamanya, gitu. Nah, sedangkan fenomena masuk keluar tuh adalah fenomena yang natural. Kita bangun, keluar dari tempat tidur, masuk kamar mandi, keluar lagi, jadi progresif. Kenapa Tuhan kasih kita 2 kaki? Supaya kita nggak ada di tempat yang sama terus menerus. Pindah Hello God mungkin. Benar. Setuju banget. Iya. Oh iya. Buat gereja saya yang kelakuannya kayak bertobatlah gitu. Dan saya mau pamit dulu, Bung Yeri. Ini mau keluar mau masuk nih pamit nih? Mau izin surat keluar. Iya, kayak gitu. Mohon pamit teman-teman semua. Semoga berbahagia dimanapun teman-teman berada. Oke. Iya. Dadah gereja saya. Terima kasih teman-teman semua telah menonton Koko Kepo. Dan kita juga berterima kasih kepada Bung Yeri yang hari ini hadir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang penuh dengan kesesatan tapi dengan jawaban yang penuh dengan berkat. Haleluya, saudara-saudara. Jangan lupa untuk teman-teman dukung terus pelayanan Bung Yeri, ada di Instagram dan TikTok, juga pelayanan dari Hello God. Teman-teman bisa follow sosial media kita, ada Instagram, TikTok, dan YouTube. Teman-teman juga bisa download aplikasi kita di App Store dan Play Store. Thank you teman-teman, semoga pertanyaan-pertanyaan sesaat kita menjadi berkat untuk teman-teman semua. God bless you. 1, 2, 3. Stay connected with Hello God. Semua Rambutnya agak berantakan kayak. Gue ada sisir. Gue suka nih yang kayak gini-gini nih. Gue gak pinter bikin gimmick, dibantuin. Dibantuin, itu namanya kerjasama. Akhirnya lewat 15 detik. Iya, lewat 15 detik. Saling melengkapi. Iya. Nggak, kalau di sini gue ditegurnya sering kelamaan. Makanya gue berusaha cepet-cepet. Oh, okay. Kalau gue kelamaan di sini ngobrol ya.